Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita melayani Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan syukur. Katakan sebab Dia Tuhan yang terbaik. Amin. Mari boleh gerakan badannya kanan kiri. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan
Setiap saat, setiap waktu kita merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Untuk itu kita tidak pernah mau meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kita naikkan pujian. Tiada pernah kuragukan Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, dan kami siapkan hati pikiran kami untuk kami dengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, berbicaralah Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang dari Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam Pantekosta Heranlah. Salam sehat, salam diberkati buat semua jemaat GPDI Tanah Tinggi Tangerang beserta dengan majelis, masing-masing di rumah beserta dengan seisi keluarga. Hari ini tanggal 5 April 2020, izinkan saya sebagai gembala sidang GPDI Tanah Tinggi Tangerang ini memberikan kepada saudara firman Tuhan dan penjelasannya sebagai sambungan tentang perlindungan Tuhan yang minggu lalu direkam dan disiarkan melalui online. Saudara-saudara, kalau khotbah yang lalu kita percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari pihak Tuhan. Pertolongan itu dikerjakan oleh Tuhan. Pertolongan itu bagian daripada Tuhan. Hari ini kita mempelajari apa bagian kita sebagai manusia. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Yaitu kita membangun mezbah bagi Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mezbah adalah tempat di mana persembahan korban itu diletakkan. Dalam bahasa Yunani, mezbah dituliskan sebagai tus sias terion. Mengapa kita mengadakan mezbah bagi Tuhan? Karena itu adalah sarana di mana kita membangun komunikasi pribadi kita dengan Tuhan untuk mendapatkan janji-janji Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah gagal, yang selalu digenapi. Karena Dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Kenapa kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan? Dan mengapa kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita? Karena Tuhan punya kapasitas. Tuhan punya kemampuan. Yesaya 40 ayat 25 sampai 26 katakan, dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Siapa yang menciptakan langit dan bintang? Dialah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuat. Perlindungan datang daripada Tuhan yang maha kuasa. Perlindungan datang daripada Tuhan yang maha kuat. Tinggal dah bagian kita membangun mezbah pribadi dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 3 katakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Kita mempunyai Allah yang kuat, Allah yang kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak bisa dimengerti dengan kepikiran manusia. Allah yang menciptakan langit dan bintang itu yang akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita. Ayat pokok hari ini 5 April 2020 diambil dari 2 Samuel 24 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-25. Katakan begini, lalu Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti dan menimpa orang Israel. Aplikasinya kepada kita
pada zaman ini kita membangun mezbah bukan secara harfiah, bukan secara literally, tetapi kita membangun mezbah hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa kita. Kita memilih saat momen yang pas bersama dengan seluruh isi keluarga, bersama dengan keluarga, berkumpul di rumah untuk baca dan meneliti firman Tuhan, lalu berbincang-bincang tentang firman Tuhan itu dan meneliti, kemudian sujud menyembah Tuhan dalam doa dan penyembahan. Hanya dalam hitungan minggu saja ibadah-ibadah dalam gedung gereja ditiadakan. Hanya dalam hitungan hari saja banyak perkumpulan yang tidak diperbolehkan. Tetapi justru di saat yang baik ini, di saat yang tepat ini, saat kita ada di rumah masing-masing, perintah Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 6 itu kita jalankan, kita laksanakan karena membawa berkat yang luar biasa. Kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 6. Dengarkanlah hai orang-orang Israel, perintah daripada Tuhan Allah kita. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Saudara-saudara, inilah perintah Tuhan untuk kita duduk di rumah dan mengadakan saat teduh bersama dengan keluarga. Mari kita mulai mengajak seluruh anggota kita, anggota keluarga kita untuk duduk bersama. Bicarakan firman Tuhan. Teliti firman Tuhan. Kemudian tutup di dalam doa dan penyembahan. Nyanyikan lagu-lagu rohani dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Kita menyanyikan lirik-lirik lagu dengan iman. Percaya yang sungguh. Saudara ingin alami pernyataan Tuhan. Saudara ingin alami pertolongan Tuhan. Saudara ingin mendapatkan berkat spesial dari Tuhan, bangunlah mezbah beserta dengan keluargamu. Kalau tema bulan lalu, katakan dalam kitab Yosua, aku dan seisi keluargaku, kami memilih beribadah kepada Tuhan. Untuk membangun mezbah dalam keluarga, mungkin kita harus korban perasaan bila ada salah satu dari anggota keluarga kita menolak, tidak merespon dengan baik, tidak ingin, tidak rindu, tidak ada kemauan untuk bersama-sama beribadah di dalam rumah tangga. Tetapi kita harus berkorban waktu, berkorban pikiran. Karena kita tahu manfaat dari bersekutu dengan Tuhan. Kita yakin dengan kegunaan dan mujizat akan terjadi bila ada mezbah Tuhan dibangun. Hadirat Allah akan turun dalam rumah tangga. Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat spesial. Berkat-berkat keselamatan. Berkat-berkat kebahagiaan. Berkat-berkat luar biasa. Karena kesitulah Tuhan mendatangkan berkat buat umatnya yang sehati. Saudara-saudara, pada kitab Kejadian, pertama kali orang pertama yang mendirikan mezbah adalah Nuh. Dalam Kejadian 8 ayat 20 dan Kejadian 9 ayat 1 dikatakan bahwa Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu ada lalunya, ada respon dari Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh
dan anak-anaknya. Ketika Daud sebagai raja orang Israel mendirikan mezbah dan memberikan korban bakaran dan korban keselamatan, lalu Tuhan merespon, Tuhan mengabulkan doanya dan menyingkirkan tulah di negeri itu. Kalau Nuh mendirikan mezbah, lalu respon daripada Tuhan, Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Nuh mendirikan mezbah setelah keluarganya dan dirinya diselamatkan dari air bah yang melanda dunia pada saat itu. Ketika Nuh mendirikan mezbah itu, keluarganya diberkati Tuhan. Seluruh kehidupannya diberkati, dimulai dengan pendirian mezbah. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena keluarga kita diselamatkan dari wabah yang mendunia saat ini. Marilah kepala-kepala rumah tangga, marilah ibu-ibu dalam rumah tangga, marilah orang-orang yang berotoritas dalam keluarga. Pimpinlah keluargamu, ajaklah keluargamu untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yaitu saat teduh bersama-sama dengan keluarga. Duduk diam. Saudara harus menanamkan pesan rohani. Saudara harus menanamkan tujuan rohani. Mengapa harus bersekutu dengan Tuhan? Mengapa harus bersaat teduh dengan Tuhan? Karena ada berkat-berkat yang luar biasa. Yaitu berkat-berkat yang tidak didapatkan untuk sembarang orang. Ada mezbah, ada pujian, ada penyembahan. Respon dari Tuhan, ada mujizat. Ada doa yang dikabulkan. Ada berkat buat keluarga kita. Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang tidak seperti biasa. Seperti kita lihat tadi, ketika Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, negerinya selamat. Tuhan mengabulkan doanya sebagai raja dan mengalihkan tulah yang menimpa negeri Israel. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sekarang, saat-saat ini, marilah kita membangun mezbah, bukan bangunan dari kayu, tetapi membangun hubungan. Membangun hubungan spesial, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk. Ada orang tua yang pulang dan mendapatkan anak setelah pulang mereka sudah tertidur. Karena ayah dan ibu begitu sibuk dengan keseharian, tugas. Begitu juga anak-anak, mereka terlalu sibuk dengan dunia pendidikan dan lain-lainnya. Sehingga mereka tidak bertemu satu dengan yang lain. Hanya pada waktu malam sebelum tidur atau bangun tidur saja. Ada masa yang sulit terjadi di saat ini. Sehubungan dengan pandemik coronavirus, orang-orang takut keluar rumah karena virus ada di mana-mana. Ada sebagian orang yang mengalami kerugian pendapatan yang menurun. Ada penghasilan yang di cut off. Di sana sini terjadi PHK buat karyawan-karyawan karena tidak lagi ada transaksi di perusahaan mereka. Ada pemangkasan karyawan, ada banyak yang mulai bosan di rumah dan banyak yang frustrasi. Sehubungan dengan kita dirumahkan, tetapi justru buat kita yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengerti maksud Tuhan, yang tahu mempergunakan waktu-waktu dengan bijaksana. Justru disinilah kita melihat momen yang baik untuk bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita bersama dengan keluarga. Ada sedikit anekdot, ada sedikit joke saudara-saudara. Permulaan tahun 2020 ini katanya dijual kalender yang lebih mahal karena banyak sekali hari liburnya. Angka-angka merah pada penanggalan dibuat jeli-jeli lebih banyak dan kalender itu menjadi lebih mahal. Terjadi. Tahun 2020 ini terlalu banyak hari yang diliburkan. Terlalu banyak
tanggal-tanggal libur yang sudah dikenakan kepada seluruh keadaan di dunia ini. Saudara-saudara, kita tidak meresponnya dengan lelucon, tetapi justru pada hari-hari kita dirumahkan, kita membangun mezbah beserta dengan keluarga kita di rumah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan seperti ada di dalam Ibrani 13 ayat 15, katakan seperti ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Selalu katakan Tuhan baik. Selalu ucapkan Yesusku amat baik. Dalam doa bersama dengan keluarga, saudara memberitahukan kepada Tuhan apa yang saudara hadapi. Dalam doa bersama dengan keluarga, kita memuji-muji Tuhan. Kita bernyanyi dengan kesungguhan hati. Kita merenungkan firman Tuhan. Lalu kita menyembah Dia. Respon daripada Allah terhadap mezbah yang dibangun bagi keluarga kita masing-masing adalah ada kuasa dalam puji-pujian. Ingat saudara-saudara, Yeriko, tembok yang kuat itu runtuh dengan pujian dan doa. Ada kuasa untuk membebaskan Silas dan Paulus dari belenggu penjara hanya karena pujian dan doa. Ada kuasa dan pujian ketika Raja Saul dihinggapi oleh iblis, Daud menyanyi dan iblis keluar. Saudara-saudara, pada saat kita berdoa, pada saat kita bersama-sama membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara-saudara, ada berkat-berkat Tuhan, termasuk perlindungan yang kita baca minggu lalu. Saat yang indah ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana caranya membangun mezbah doa dalam keluarga saudara? Mungkin saya memberikan tipsnya. 1, mulailah dari diri sendiri. Mulailah masing-masing punya kerinduan, punya keinginan, punya kehausan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa kita. Kalau pihak Tuhan memberikan perlindungan, pihak kita punya kerinduan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa kita. Kemudian setelah kita mempunyai kerinduan masing-masing, kita mengajak pasangan kita atau anak-anak kita atau seisi keluarga kita untuk bergabung. Lalu buatlah catatan-catatan pokok-pokok yang mau didoakan. Pilih waktu yang tepat di mana semua seisi keluarga bisa mengadakan doa bersama. Lalu latih anak-anak atau seisi keluarga memilih ayat dan membacanya secara bergiliran. Atau mungkin kalau ada alat musik bisa dipakai. Kalau tidak ya mungkin lihat di YouTube ada lagu-lagu rohani. Kemudian saudara, yang paling penting perkatakan. Ucapkan, deklarasikan firman Tuhan yang saudara dapatkan istimewa pada hari itu. Kemudian para keluarga atau siapa yang berotoritas memberikan doa berkat. Tutuplah ibadah di dalam rumah saudara dan mengatakan Tuhan baik, Tuhan menggenapi janji-janjinya. Terima kasih, demikian firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, kita percaya dengan mezbah yang dibangun, ada keselamatan, ada perlindungan, ada berkat-berkat Tuhan, ada keluarga-keluarga yang diberkati, ada anak-anak yang diberkati, ada kehidupan yang intim dengan Tuhan, dan Tuhan memilih kita sebagai gereja yang sempurna. Amin. Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih buat persembahan
perpuluhan yang dengan setia diberikan walaupun tidak ada ibadah. Sebagai gembala sidang beserta dengan keluarga, beserta dengan staf penggembalaan, saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada semua yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer BCA Gembala Sidang. Tuhan memberkati saudara. Tuhan membuka pintu langit dan mencurahkan, melemparkan berkat-berkatnya ke pangkuan saudara. Saudara diberkati sesuai dengan kesetiaan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang merindukan kami untuk bersekutu denganmu, untuk memberkati kami Tuhan. Kami mau membangun mezbah di rumah kami masing-masing dan mengajak seluruh keluarga kami untuk menikmati indahnya di hadirat-Mu, indahnya bersekutu dengan Engkau ketika kami mengimani firman-Mu dan menjalankannya. Hidup kami diberkati dengan berkat-berkat yang istimewa. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami dan seluruh isi keluarga kami. Tuhan memberkati keberadaan kami. Dalam tangan-Mu kami taruh hidup kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah beribadah bersama-sama kami via YouTube. Dan sementara waktu kami sedang proses untuk membuat sarana persembahan melalui GoPay. Namun karena masih diproses, silakan untuk saudara-saudara yang ingin berkorban dan ingin memberi bisa ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih saudara-saudara. Kami akan kembali beribadah lagi hari Jumat dan juga hari Minggu pada minggu depan. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy, dan remember,
Dan selalu ingat untuk selalu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.